Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya pada hari ini? Kita percaya berkat Tuhan, hidup kita semakin luar biasa. Kita bertemu dalam renungan hari Jumat tanggal 10 Februari 2023. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami memuji kebesaran Tuhan. Ketika Tuhan tetap terus memberkati dan menyertai kami. Kami percaya juga hari ini Tuhan tetap memberikan kekuatan dan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelimpahan berasal dari kata limpah, yang secara sederhana berarti luber atau tumpah. Konsekuensinya adalah orang yang hidup berkelimpahan haruslah orang yang hidupnya tertumpah banyak, meluber dan dapat merasuk kepada kehidupan orang lain. Jadi berkelimpahan berarti berusaha untuk memancarkan, meluberkan berkat-berkat karunia-karunia kepada orang lain apa yang telah diterimanya. Sementara ia sendiri terus bergantung pada sumber yang tidak pernah habis, yaitu Yesus Kristus. Setiap hari Tuhan memberikan kita begitu banyak penyertaan, mulai dari pagi hingga malam. Bahkan saat kita melakukan perbuatan dosa pun, Tuhan senantiasa mengulurkan tangannya untuk membimbing kita. Oleh karena itu kita tidak boleh lupa untuk selalu memanjatkan syukur setiap harinya. Apakah itu melalui ucapan maupun dari sikap dan tindakan kita. Sebab dengan selalu bersyukur, Tuhan akan menambahkan berkat dan penyertaannya kepada kita. Tapi ingat, masih banyak hal yang selalu menjadi penyumbat, penghambat, bahkan penghalang bagi kita untuk menikmati hidup yang berkelimpahan. Sehingga kita tidak dapat menikmati kelimpahan kasih karunia Tuhan sendiri. Mengapa? Karena masih banyak kita terikat dengan kenikmatan-kenikmatan pada dosa, terutama pada masa lalu dan pada tawaran dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian kita masih sangat kesulitan untuk mengucap syukur, apalagi sedang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, masalah, bahkan kesulitan dalam hidup. Memang bukan perkara mudah mengucap syukur di tengah situasi yang demikian, dan inilah kenyataannya. Pengalaman hidup bangsa Israel pada masa lalu dapat menjadi peringatan bagi kita sebagai orang percaya. Mereka meski selama menempuh perjalanan di padang gurun, banyak mengecap kebaikan dan kemurahan Tuhan, hingga hidupnya berkelimpahan. Namun, semuanya tidak pernah membuatnya berubah dan berbahagia. Justru yang keluar dari mulut mereka adalah keluh kesah, omelan, persungut-sungutan, dan itu menunjukkan ketidakpuasannya atas pemberian Tuhan. Mereka melihat hidup di padang gurun bukan seperti padang rumput, padahal Tuhan tetap menyertai. Padang rumput digambarkan sebagai hidup di padang rumput yang hijau adalah gambaran ketenangan jiwa yang dimiliki oleh orang percaya karena penyertaan dan pemberian Tuhan sebagai gembala. Kesalahan kita adalah menganggap padang rumput sebagai sebuah kondisi keadaan yang makmur, sejahtera, tanpa pergumulan dan tanpa air mata. Mengikut Tuhan berarti berjalan beserta Yesus, bukan berjalan sendiri-sendiri. Di langkah awal berjalan mungkin kita jatuh bangun, itu adalah hal yang lumrah. Tetapi dengan beriman tetap teguh, kita pasti dapat berjalan beserta Yesus. Kita harus bersinar seterang cahaya dalam kegelapan, agar dapat terus menceritakan bagaimana hidup berkelimpahan kepada dunia atas apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita, baik dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Dan melalui kehidupan kita semakin banyak orang menikmati berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin.
Nyanyian rohani kita, ku berbahagia, yakin, teguh. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun. Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Bagi saudara kami yang masih tetap bergumul dengan sakit penyakit maupun pergumulan lainnya, kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kekuatan dan pengharapan sehingga kita berjalan di dalam kebaikan-Nya. Majuah-juah, selamat berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati.